Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. The topic for today is about email and letter. What is email and letter? Okay, before we start discussing this material, let's see the purpose of this lesson. Okay, the purpose of this lesson atau tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur surat pribadi sederhana, dan siswa dapat membuat surat pribadi sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ini tujuannya. Oke, kita langsung ke materi. There are two types of letter. Apa saja? Ada dua jenis ya. Yang pertama adalah personal letter. Personal letter atau surat pribadi, ini yang akan kita bahas pada materi ini ya. Yang kedua adalah business letter. Business letter akan dibahas di kelas 12, jadi nanti kita bahasnya. Oke, sekarang kita masuk ke personal letter. What is personal letter? Apa itu personal letter? What is it used for? Digunakan untuk apa? Dan what is the format of personal letter? Formatnya seperti apa? Oke, kita lihat dulu personal letter. Apa itu personal letter? Personal letters in the form of emails or letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Jadi surat pribadi yang ditujukan ke orang yang sudah kita kenal ya. Ada juga yang mengatakan a personal letter or email is a type of letter informal composition that usually concerns personal matters rather than professional concerns and is sent from one individual to another. It is longer than a dash of note or invitation and is often handwritten and sent through the mail or via email. Jadi surat biasanya berhubungan, surat pribadi itu informal composition, jadi tulisan informal yang isinya adalah tentang personal matters. Jadi info-info atau masalah pribadi, bukan masalah bisnis ya, dikirimkan dari seseorang, bukan institusi, ke orang lain. Dan biasanya surat itu panjang, jadi tidak seperti undangan atau memo ya. Biasanya kalau surat itu ditulis dengan tangan dan dikirim melalui pos. Kalau email itu ya diketik melalui email ya. Itu personal letter. What is personal letter used for? Biasanya kita mau menulis surat itu dalam rangka apa ya? Kapan? Yang pertama, telling a good news. Biasanya kalau kita punya berita menarik atau berita bagus, misalnya kita lulus ujian atau kita dapat nilai bagus, kalau nilai mungkin terlalu terlalu simple. Misalnya kita memenangkan suatu pertandingan atau apa, kita ingin sharing kegembiraan dengan menulis surat ke teman atau ke saudara. Terus ada juga sharing stories, misalnya kita punya pengalaman berliburan dari luar negeri, kita ingin men-sharekan dengan saudara yang jauh atau dengan teman, kita bisa menulis surat. Atau delivering bad news, misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, atau kalah dalam lomba, misalnya itu bisa kita sharingkan melalui surat. Asking for help, meminta bantuan juga bisa. Meminta maaf, apologizing, itu juga bisa. Thanking, berterima kasih, bisa juga. Congratulating, memberikan selamat. Misalnya teman kita menikah atau ulang tahun atau memenangkan lomba, itu bisa kita berikan surat, kita tulis surat untuk mengucapkan selamat. Asking information, kalau kita minta info tentang sesuatu yang mungkin teman kita tahu, nah kita minta info melalui surat pribadi. Atau kita ingin mengekspresikan feeling, menyatakan cinta misalnya dengan surat cinta, dengan termasuk surat pribadi. Oke, di sini ada formatnya, example of form of letter. Surat pribadi itu bisa berupa email, bisa surat tertulis ya, melalui post. Nah, bedanya apa? Formatnya email dengan surat tertulis itu biasanya hanya di heading ya, di paling atas. Kalau email itu isinya headingnya itu berupa alamat email kita dengan alamat email yang dituju. Terus untuk tanggal dan waktu itu biasanya otomatis dari komputernya ya. Terus opening, ada opening salutation, itu salam ya. Biasanya karena ini surat pribadi,
surat pribadi, kita tahu yang kita tulis di surat, berarti orang yang kita kenal, maka namanya kita sebutkan. Misalnya, Hai Hendra atau Dear Sandra, ya, jadi namanya juga disebutkan. Oke, untuk yang berikutnya itu body. Body itu kok isinya content of the letter, isinya ini apa, tergantung dengan apa yang ingin kamu bicarakan, ya. Di sini misalnya saya bacakan, it's nice to know that you are well. My family, our friends, and I are great. I'm glad that we can meet again in cyberspace. I have followed your social media, so please accept it and follow me back. I've also recommended your social account to our elementary school friends. For your information, most of us study at the same school, SMA Generasi Baru Bandung. We often hang out together. If you visit us, we will take you to interesting places in Bandung. You know, there are many tourist attractions in Bandung. I attach our photos, and I hope you still recognize us. I also send photos of Bandung. Anyway, itu body of content-nya, ya. Jadi isinya ini tentang ingin bertukar social account, terus cerita tentang teman lamanya, terus tentang Bandung juga. Terus closingnya, di sini closingnya itu penutupnya bisa menanyakan kabar atau menanyakan responnya. Di sini, anyway, we have a good chat. Do you mind joining us? Nah, dia minta respon. I've sent a request, but I need your permission. Later, we can keep in touch through the group. I'm waiting for your reply. Ini closingnya, ya. Terus untuk signature farewell name, ini kalau untuk email biasanya tidak ada tanda tangan, ya, hanya salam penutup dan nama. All the best atau love atau apa, biasanya yang tidak formal, ya. Terus nama juga tidak perlu nama panjang dengan titel, ya. Biasanya nama panggilan saja. Oke, ini untuk yang format email, ya. Hampir sama saja dengan format yang surat tertulis, ya. Yang di atas headingnya itu your address, bukan alamat email tetapi alamatmu, ya, alamatmu. Di sini Jalan Pahlawan nomor 5 Manado, North Sulawesi, itu alamatmu. Terus date juga ditanggali, ya, karena biar tahu ini menulisnya tanggal berapa, karena tidak otomatis. Jadi kamu tulis di sini contohnya January 9, 2021. Terus opening salutation sama saja, di sini dear, mawar atau hi, hello. Terus body atau content of the letter juga sama di sini. Saya bacakan, ya. How are you, Mawar? I hope you are great. We have lost contact for years. I hope you still remember me. I'm your friend at elementary school. I browsed social media to find you and our friends at elementary school, but I could not find anyone. Fortunately, I still remember your house address, so I send you this letter. I have a new life since I moved to Manado. I like the city, but I miss everything in Bandung. I hope that I can meet you and our friends. Please follow my social media at Hendra Danuarta. You can also contact me at number itu, ya, and email at hendra@yahoo.com. I'm glad if you send me our friends phone numbers. Itu kontennya. Jadi isinya tentang bertemu dengan elementary school friend, ya. Terus menanyakan kabar, dia sudah pindah ke Manado, terus dia merindukan Bandung dan sebagainya. Closingnya, this is my letter. I look forward to hearing from you. Ya, biasa seperti ini. Jadi ingin jawaban atau balasan surat. Signature-nya, farewell, signature name. Untuk surat pribadi, surat tertulis itu setelah salam itu ada tanda tangan, ya. Biasanya ditandatangani. Terus nama panggilan saja. Ini formatnya hampir sama dengan email, jadi hanya berubah. Yang berbeda hanya di headingnya. Yang pertama headingnya itu alamat email, yang ini alamat rumah, ya. Jadi itu pengertian dan format yang untuk surat pribadi. Saya kira itu dimengerti. Untuk isi itu tergantung dari situasi, ya, konteksnya. Oke, ini untuk exercise-nya. I want you to make a personal letter for me, ya, send it via email. Ini dikerjakan, dibuat suratnya yang baik dengan format yang tadi sudah diberitahukan. Untuk topiknya terserah, ya, topiknya bebas. Oke, saya tunggu surat dari kalian. Oke, saya rasa sampai di sini. Goodbye, see you.